Di sini saya akan melakukan uji organoleptik pada daging. Uji organoleptik merupakan uji pada daging menggunakan indera manusia, yaitu terdiri dari pengamatan warna, bau, rasa, dan tekstur. Di sini terdapat daging ayam segar dan daging ayam tidak segar. Untuk daging ayam segar memiliki warna putih, kemerahan, dan cerah. Selain itu, daging ini memiliki bau yang khas dan masih segar. Permukaan dagingnya lembab dan bersih, tidak ada memar atau luka lain. Kemudian serabut dagingnya juga masih halus. Kemudian teksturnya juga kenyal. Kemudian perbedaannya dengan daging ayam tidak segar yaitu warnanya putih pucat dan kusam. Memiliki bau yang menyengat. Kemudian teksturnya lembab namun kering dan sangat kesat. Kemudian teksturnya sudah lembek. Kemudian di sini terdapat daging sapi segar, kemudian terdapat juga daging sapi tidak segar. Pada daging sapi yang segar, warnanya masih merah, cerah, dan mengkilat. Baunya khas, permukaan dagingnya lembab, kemudian serabut dagingnya relatif kasar, dan teksturnya kenyal. Sedangkan untuk daging sapi tidak segar, warnanya sudah berubah menjadi coklat dan kusam. Baunya menyengat, teksturnya lembek dan sudah tidak kenyal lagi. Kemudian permukaannya juga seperti terdapat bercak-bercak. Selanjutnya saya akan melakukan uji pemalsuan pada daging. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui apakah daging yang belum diolah ini sebelumnya dioplos dengan daging lain. Di sini terdapat daging sapi yang akan diolah menjadi tongseng. Di sini saya akan melakukan pengecekan apakah daging ini dioplos dengan daging lain atau murni daging sapi. Dari tekstur dagingnya ini seperti tekstur daging sapi, yaitu seratnya agak kasar. Kemudian untuk warnanya ini juga merah cerah, khas daging sapi. Untuk baunya juga khas daging sapi. Maka dapat disimpulkan bahwa daging ini murni daging sapi tanpa campuran daging lain. Selanjutnya terdapat uji pemalsuan olahan daging. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui apakah di dalam olahan daging tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya seperti dicampur boraks ataupun formalin. Dalam uji ini menggunakan bahan utama berupa kunyit. Olahan daging yang dipakai yaitu sosis. Langkah pertama, kita haluskan sosis. Kemudian olahan daging yang sudah halus kita pindahkan ke wadah. Kemudian ditambahkan air secukupnya untuk membuat larutan daging. Selanjutnya kita membuat larutan kunyit bubuk. Kemudian kita tambahkan air untuk membuat larutan kunyit. Setelah itu kita homogenkan. Kemudian tisu yang sudah kita siapkan kita celupkan ke larutan daging. Kemudian kita celupkan ke larutan kunyit. Kita tunggu 5-10 menit. Setelah ditunggu 5-10 menit, tisu tidak menunjukkan perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa olahan sosis tidak tercampur dengan bahan-bahan berbahaya seperti boraks dan formalin, sehingga sosis ini aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah uji kehalalan pada daging. Uji kehalalan pada daging ini digunakan untuk mengetahui apakah daging tersebut terindikasi atau positif DNA babi.
Cara untuk melakukan uji kehalalan ini yaitu menggunakan alat berupa halal test kit. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan daging yang akan diuji, kemudian dihaluskan. Selanjutnya daging yang telah halus dimasukkan ke dalam tempat berisi aquades, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya kita siapkan halal test kit, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi daging dan aquades. Selanjutnya halal test kit kita tunggu 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, dapat dilihat perubahan pada halal test kit. Apabila menunjukkan satu garis, hal itu menandakan bahwa daging negatif DNA babi. Sebaliknya, apabila pada halal test kit menunjukkan 2 garis, hal itu menunjukkan bahwa daging positif mengandung DNA babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Masni Alfiani dengan nomor induk mahasiswa 2301-01191-20040. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji kualitas susu, di mana uji yang akan saya lakukan yaitu uji organoleptik, yang kedua ada uji pemalsuan susu, dan yang ketiga ada uji kesegaran susu. Nah, uji organoleptik yang dilakukan yaitu dengan mengamati warna, bau, dan tekstur. Di depan saya ini sudah ada sampel susu segar asli. Nah, di sini bisa mulai kita amati. Oke, bisa kita lihat teman-teman. Di sini susu segar asli itu warnanya putih kekuningan dengan tekstur agak kental, homogen, artinya tidak menggumpal. Kemudian baunya itu tidak amis, tidak asam, dan juga tidak berbau kandang. Oke, yang kedua yaitu uji pemalsuan susu. Nah, di sini kita menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu ada air, kemudian yang kedua itu ada susu segar asli, dan yang ketiga yaitu santan. Nah, selanjutnya kita akan membuat 4 sampel. Yang pertama itu ada 70% susu dan 30% air. Kemudian yang kedua 70% susu dan 30% santan. Yang ketiga 50% air dan 50% susu. Kemudian yang keempat 50% santan dan 50% susu. Oke, langsung saja kita buat yang 70% susu dan 30% air. Oke teman-teman, dapat kita lihat ini merupakan hasil pembuatan sampel pemalsuan susu dengan menggunakan bahan dan komposisi yang berbeda. Baik, yang selanjutnya yaitu uji kesegaran susu, di mana yang pertama dilakukan dengan uji didih. Kita memanaskan susu yang telah basi, juga susu yang masih segar, kemudian kita amati apakah terdapat gumpalan atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu uji alkohol. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan alkohol, kemudian yang kedua susu basi, dan yang ketiga yaitu susu segar asli. Langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan alkohol 70% ke dalam susu yang telah basi. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian kita tuangkan alkohol juga ke dalam susu segar asli. Kemudian kita homogenkan dan kita diamkan untuk mengamati perubahan yang terjadi. Dapat kita lihat hasilnya bahwa pada susu basi yang dituang oleh alkohol membentuk gumpalan-gumpalan pada permukaannya, sedangkan pada susu segar asli tidak membentuk gumpalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji apung terhadap telur ayam yang masih baru dan juga sudah lama. Di sini terdapat 2 telur, yang satu telur yang masih baru dan yang satu telur yang sudah disimpan cukup lama. Telur ini akan dimasukkan ke dalam air parutan garam. Terlihat di sini telurnya tenggelam, menunjukkan bahwa telur ini masih layak untuk dikonsumsi dan masih bagus. Telur yang sebelah kiri, terlihat di sini telurnya mengapung, menunjukkan bahwa telur ini sudah
lama, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sekarang kita akan melakukan pengujian melalui penyenteran terhadap telur. Di sini terdapat telur yang sudah lama simpan. Terlihat melalui cahaya ini bahwa pori-pori dari telur ini sangat terlihat cukup besar. Sedangkan pada telur yang masih baik, terlihat bahwa di sini pori-porinya masih rapat dan tidak terlihat bintik-bintik pori-pori. Baik, di sini saya akan melakukan uji organoleptik terhadap kedua telur yang masih bagus dan sudah lama. Dapat dilihat di sini, sebelah kanan terdapat telur yang masih baru, menunjukkan bahwa kuning telur dan putih telur masih terlihat jelas. Masih terdapat perbedaan di antara putih dan kuning telur. Sedangkan telur yang sudah lama simpan, terlihat bahwa kuning telur sudah pecah dan tercampur dengan putihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alfala dengan NIM akhir 0281. Dan di sini kita sudah sampai di tempat RPH Penggaron, sudah di daerah Kota Semarang. Nah, nanti kita akan coba untuk mengulaskan apa aja sih yang ada di sini. Nanti kita coba ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk simak dengan baik karena nanti akan ada hal-hal menarik yang akan kami sajikan di sini. Oke?这一次我真的睡着了。 Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Delatifa dari kelas MBKM kelompok 1. Di sini saya sudah berada di RPH Penggaron atau tempat pemotongan hewan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebelah sana ada tempat untuk sapi yang masuk, lalu dipisahkan antara kandang yang sehat dan juga ada kandang yang untuk dikarantina atau sapi yang sedang sakit. Setelah sapi dikandangkan selama 1 hari atau 2 hari, lalu dimasukkan ke dalam tempat pemotongan hewan. Nah, sebelum sapi dimasukkan, terlebih dahulu sapi akan digiring untuk ditimbang bobot badan hidupnya. Setelah ditimbang bobot badan hidupnya, sapi kembali digiring lagi untuk masuk ke dalam RPH tersebut atau tempat pemotongan hewan. Di sana sapi akan yang pertama akan disembelih, lalu dikuliti hingga terpisah antara tulang dan juga dagingnya. Setelah terpisah, dagingnya tersebut akan dipotong kecil-kecil, lalu dijualkan kepada konsumen atau masyarakat yang sedang membutuhkan daging. Seperti itu teman-teman. Oke kawan-kawan, sekarang kita kembali lagi di tempat kandang sapinya ya. Jadi sebelum dipotong itu, sapi diletakkan di kanan terlebih dahulu sebelum nanti jam 2 pagi itu dalam penyembelihan di rumah pemotongan. Ada kayak ini. Oke, untuk jenis sapinya ini beragam, dari yang namanya bangsa kayak seperti BX, Telemosin, Semental, terus ada Jawa dan sebagainya, itu beragam. Dan itu nanti sebelum melakukan penyembelihan itu dilakukan pengkarantinaan terlebih dahulu dan dicek apakah sapinya itu memiliki penyakit atau tidak. Hal ini dilakukan agar nantinya daging yang dihasilkan dari pemotongan itu berkualitas baik atau tidak membawa penyakit seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, yaitu di tempat pemotongan. Nanti akan sedikit menarik karena kita akan melihat bagaimana daging itu didapatkan dari satu pemotongan sapi, dari mulai penyembelihan, terus pengulitan,
kemudian daging itu ditimbang dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan lihat di rumah pemotongan gitu kawan. Oke. Selanjutnya adalah proses pemotongan. Jadi setelah tadi dijelaskan kandangnya, antara kandang yang untuk sapi sehat dan sapi yang sakit, maka yang sehat nanti akan diantrikan setelah proses penimbangan dan masuk ke RPH. Dengan proses pertama sapi nanti masuk, kemudian nanti digiring di tempat pemotongan, kemudian nanti ada tempat pengikatan sapinya, dan setelah itu sapi akan dirobohkan oleh para jagal yang ada di sini. Dan tak perlu khawatir karena jagal di sini tuh semuanya tenaga handal dan mereka memiliki peralatan yang memadai dan cukup bagus buat melakukan pemotongan. Nah, setelah pemotongan nanti sapi akan dikuliti, kemudian dipisahkan antara jeroan, kepala, ekor, kemudian nanti kakinya juga sama dipisahkan. Nah, kemudian nanti setelah itu sapi yang udah dipisahkan dari daging sudah dipisahkan dari jeroan dan sebagainya itu akan dilakukan penimbangan, dan rata-rata penimbangannya itu langsung menggunakan alat digital dan penimbangannya sangat bagus karena ini alat-alat ini sudah lengkap. Jadi nanti mungkin pagi nanti kita akan lihat bagaimana alat-alat yang digunakan oleh para jagal. Kemudian nanti setelah itu maka akan didapatkan timbangan yang real buat dagingnya, dan nanti kita akan dapatkan daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh dan halal. Karena pada prosesnya nanti di sini juga menerapkan proses tentang pemotongan dengan syariat Islam. Nah, setelah itu baru nanti kita akan masuk ke bagian distribusi atau penjualan. Yang akan dijaga oleh jangan juga lapisan. Ini punya kawan nanti untuk sapinya sendiri itu nanti agak sedikit yang takut darah jangan nonton kalau bisa. Kita takutnya kalian nggak kuat sama ininya. Kalau itu agak sedikit sadis karena kalau saya bilang di sini itu cukup cepat sekali pemotongannya. Satu sapi itu dibutuhkan waktu hanya sekitar 10-20 menit untuk melakukan penyelesaian pemotongan. Dan itu sangat cepat dan sangat sadis juga. Tapi enak sih kalau dilihat, kalau itu suka sih. Ya gitu ya. Oke. Untuk proses panen dan penanganan produk, yang pertama dilakukan adalah pengambilan telur menggunakan
krat. Kemudian telur yang diambil dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan di sebelah kandang. Setelah telur terkumpul, kemudian di dalam gudang dilakukan penyortiran terhadap telur-telur yang jelek, yang berwarna putih, dan juga yang tidak layak untuk dijual ataupun kondisinya cacat. Kemudian untuk telur yang sudah disortir dan layak untuk dijual, kemudian dilakukan penimbangan di dalam kemasan plastik yang berisikan kurang lebih 1 kg telur, dan kemudian akan didistribusikan kepada pembeli secara langsung yang akan dilakukan oleh anak kandang. Selain dalam kemasan 1 kg, telur juga didistribusikan dalam bentuk 10 kg seperti pada gambar.